والحث على كتاب الله وسنة رسوله والاقتداء والاهتداء بهديه وبسلف الصالح إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى أرواح أبيه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه أجمعين آله وأهل بيته وأزواجه وذرياته وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى روح المعالج كتاب الإمام عبد الله بن علي الحداد ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأما جميع الحاضرين خاصة ومن عبد الله وعمر في المكان سابقا ولاحقا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأن الله سبحانه وتعالى يجعلنا من العلماء العاملين فقهنا في الدين ويجعلنا من المتقين ويجعلنا من البارين ويجعلنا من الوراث سيد المرسلين وما نهوا الأسلاف وما نهى الرجال الصالحون في مثل النوين اللهم صل وسلم وطلبنا وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتخبين وعلى جميع الملائكة والنبيين المرسلين من يومنا هذا إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. أما بعد فإن جماع الخير وملاكه تقوى الله في السر والعلانية. Maka sesungguhnya segala jima'al khairi, segala macam kebaikan, wa malakahu dan juga bentuk-bentuknya taqwallah, takwa kepada Allah adalah wa malakahu dan bentuk-bentuknya taqwallah, terkumpul pada takwa kepada Allah fis sirri wal alaniyah, baik dalam keadaan sir rahasia wal alaniyah maupun terang-terangan, wal ghaibi dan keadaan gaib tidak kelihatan, wasyahadati maupun keadaan yang nampak. Wat takwa sendiri itu adalah hiya iku al khoslatu perkara allati yang mana tajma'u mengumpulkan li sahibiha kepada pemiliknya takwa, yang punya sifat takwa, khairat dunya kebaikan dunia, wal akhirati dan akhirat, wali idhami dan karena besarnya mauqi'iha posisinya ha itu takwa, minad dini daripada agama, wa jalalati dan keagungan qadriha nilainya itu takwa, indal ulama'i menurut para ulama, ar-rasikhin yang kokoh dalam ilmunya. Saddaru maka menampilkan, memulai biha dengannya, maksudnya takwa, khutabahum khutbah mereka, wal mawa'id dan mau'idah mereka, wal wasaya dan wasiat mereka, walikauniha dan karena adanya itu takwa, jami'atun itu mengumpulkan, mencakup, lil khairi kepada kebaikan, kullihi kesemuanya. Maka uktufia merasa cukup bidzikriha dengan menyebutkan itu takwa, fil wasiyati di dalam wasiat, al wajibati yang wajib, fil khutbati di dalam khutbah. Wa katsiran dan banyak sekali
apa-apa yaqtasiru yang meringkas alaiha atas itu wasiat takwa atau nasihat tentang takwa, fi wasiyatin di dalam wasiat man seseorang istausahum yang meminta wasiat kepada mereka. Wa taqwa dan hakikatnya takwa itu wasiyatullahi adalah wasiatnya Engkau nanti kan gue. Wa katsiran dan banyak sekali ma yaqtasiru apa-apa mereka meringkas alaiha atas wasiat atau nasihat orang yang nasihat tentang takwa al akabir pembesar-pembesar. Kata apa ini mang ya? Al akabir pembesar-pembesar. Fi wasiyatin di dalam wasiat man istausahum orang yang meminta wasiat kepada mereka. Wa taqwa dan takwa itu adalah wasiyatullah, adalah wasiatnya Allah. Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Lil awwalina wal akhirin, bagi umat-umat yang awal wal akhirin dan umat-umat yang terakhir. Qala ta'ala, berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, wa laqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa laqad dan benar-benar wassayna telah kami wasiatkan alladzina orang-orang utul kitabah yang membawa alkitab, yakni firman Allah, min qablikum dari sebelum kalian, wa iyyakum dan juga kepada kalian, anittaqullah untuk bertakwa kepada Allah. Wa fil amri bittaqwa dan di dalam perintah tentang takwa, qala Allah taala berfirman Allah taala, ya ayyuhan nasuttaqu, wahai orang-orang manusia, wahai manusia, ittaqu bertakwalah rabbakum kepada Tuhan kamu, alladzi yang mana Tuhanmu itu khalaqakum telah menciptakan kalian min nafsin wahidah dari satu nafas, dari satu jenis. Wa qala subhanahu wa ta'ala dan berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah, wa qulu dan katakanlah qaulan dengan perkataan sadida yang benar. Duduk syadida ya, lek syadida itu keras, lek sadida itu sadid itu artinya betul atau benar. Wa qala azza wa jalla dan berfirman Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah dengan haqqa sebenar-benarnya, tuqatihi takwa kepada Allah. Wa qala ta'ala dan berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, maka fattaqu maka bertakwalah Allah kepada Allah, mastata'tum semampu kalian. Ai maksudnya istafrahu atau istafrihu, fokuskanlah atau kota kemampuanmu atau kerahkanlah, istafrihu kerahkanlah keseluruhannya, atau kota kemampuan kalian, wal imkan kemampuan, fi dzalika di dalam itu, artinya di dalam takwa. Dalam ayat yang lain, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha, la yukallifu tidak memaksa Allah nafsan kepada seseorang, illa kecuali ma apa-apa ataha yang datang kepadanya. Wal ayatu dan ayat-ayat fil amri di dalam perintah bittaqwa dengan takwa, katsiratun itu banyak.
Kemarin dalam mukadimahnya sudah disinggung tentang masalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan beliau mengatakan bahwasanya keberuntungan seseorang itu kalau dia itu bertakwa. Kalau seandainya orang itu tahu bahwasanya tujuan hidupnya itu adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka tentunya dia mestinya berusaha ya apa carane supaya dia mendapatkan tujuannya itu yaitu surga. Nah, caranya gimana? Caranya yaitu takwa kepada Allah. Maka beliau mengatakan yang mengumpulkan semua kebaikan itu adalah takwa kepada Allah. Yang bisa mengumpulkan memberikan kita seluruh kebaikan. Apa dunia maupun akhirat. Kebaikan itu baik kebaikan itu di dunia maupun kebaikan lebih-lebih di akhirat. Masih ya urusan dunia. Caranya itu adalah dengan takwa. Fisirri wal alaniya wal ghaibi wasyahadah. Ya, caranya itu adalah dengan takwa. Nah, sekarang takwa itu apa? Mulai mang bahas takwa. Apa takwa itu apa? Duduk kelambi ya, takwa. Nah, takwa itu mungkin wallahu alam itu mungkin dibilang pakaiannya orang yang bertakwa, makanya diwarai takwa. Apa itu takwa? Takwa itu ya al-khoslah, yaitu perkara yang bisa mengumpulkan bagi orang yang memiliki sifat takwa itu kebaikan dunia dan akhirat. Itu takwa. Secara tujuannya atau maknanya. Kalau nanti dibahas pengertiannya takwa itu apa ya? Pengertiannya takwa itu imtithalul awamir wajtinabul zawajir, yaitu mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Itu pengertiannya takwa. Tapi di sini beliau mengatakan tujuannya takwa itu apa atau manfaatnya takwa itu apa? Manfaatnya takwa itu mengumpulkan kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian beliau mengatakan karena saking pentingnya takwa, karena sangat pentingnya takwa, sampai-sampai dikatakan di sini apa? Sampai-sampai orang itu atau kita itu diwajibkan untuk wasiat takwa. Lek ngai nasihat itu wajib untuk memberikan nasihat tentang takwa. Dalam apa? Dalam sholat Jumat. Khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu di antara rukun-rukunnya khutbah Jumat. Pertama baca alhamdulillah. Kemudian ada yang namanya wasiat bitakwa. Lek sampean khutbah Jumat atau dengar khutbah Jumat, kok ndak ada dalam khutbah Jumat itu wasiat atau nasihat orang untuk bertakwa kepada Allah, gak sah khutbah. Saking pentingnya takwa. Sampai wajib khutbah atau khotib itu lek Jumatan harus ngasih nasihat kepada hadirin untuk bertakwa kepada Allah. Dalam khutbah itu apa? Usikum wa nafsi biasanya wa iyaya bitaqwallah. Saya wasiatkan kepada diri saya dan para jamaah sekalian untuk bertakwa kepada Allah. Itu rukun. Wajib itu hukumnya. Khutbah khotib gak ono wasiat takwa kepada Allah, gak sah khutbah. Bahkan kata beliau sering sekali ya, al-akabir pembesar itu ngasih nasihat, ngasih wasiat itu cuman takwa kepada Allah. Wis ngono to. Ketika mereka istausohum dimintai wasiat. Jadi ketika ada orang datang kepada ustadz, kepada ulama misalnya, saya minta nasihat, minta wasiat. Kadang-kadang mereka itu gak ngasih nasihat sing dowo-dowo. Nggak ngasih wasiat yang panjang-panjang. Cukup dikasih wasiat, wis kamu sing takwa kepada Allah. Cukup. Kenapa? Yes, itu adalah intinya Islam. Intinya ajaran Islam adalah takwa kepada Allah. Perintah takwa banyak sekali. Tadi sudah disinggung ayat-ayatnya. Walaqad wasainal ladzina utul kitaba. Benar-benar Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan kepada orang-orang sebelum kita.
Ini kaum Yahudi, Nasara dan sebelumnya, umatnya Nabi Isa, Nabi Ibrahim, semuanya diperintah untuk takwa. Begitu juga kita. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Di sini ayatnya fattaqullaha mastata'tum. Takwalah kalian kepada Allah mastata'tum, semampu kalian. Maksudnya di sini semampu kalian, maksudnya kerahkan kemampuan kalian dan kebisaan kalian semampu nih, sak kuate. Itu berarti sak isone, bukan. Ya, bukan saenake, bukan, tapi mastata'tum, semampu kita. Jadi misalnya disuruh sholat, nah, misalnya kan takwa, termasuk takwa itu kan menjalankan perintah. Perintah ya Allah itu apa? Sholat. Sampai disuruh sholat, aku ndak iso sembahyang. Apa misalnya loro? Ya sembahyang kok lungguh, ndak apa-apa. Semampu kan kalian, ndak dipaksa. Atau diperintah untuk misalnya haji. Bagi orang yang mampu, man istata'a ilaihi sabila, sapa wong sing mampu haji, enggak haji. Tapi apa? Mastata'tum, sak mampu kalian. Gak mampu haji ya gak duwe, ya gak wajib. Tapi ketika kita punya uang, punya tenaga, sehat walafiat, ya berarti wajib haji. Mastata'tum, semampu kita. Bukan sak isone, bukan. Ya saya lek kepengin haji ya haji, lek ndak ya ndak. Itu bukan takwa itu. Nah, aku kesel aku sembahyang ngadeg asine iso, cuman kesel sembahyang lungguh wis gak oleh. Ya, karena takwa itu mastata'tum. Wa qad jama'allahu lil muttaqina khairatid dunya wal akhirah. Dan benar-benar Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan bagi orang yang bertakwa khairatid dunya, kebaikan dunia dan akhirat. Famin dzalika, maka di antara itu al makhraju minasyiddah, jalan keluar minasyiddah, daripada kesulitan, war rizq, dan rizq min haitsu la yahtasibun, min dari haitsu arah la yahtasibun, yang tidak terduga-duga. Qala ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, wa man, dan siapa orang yattaqi, bertakwa Allah kepada Allah, yaj'al lahu, maka akan menjadikan Allah lahu, kepada itu siman, makhrajan, jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan memberikan rizki kepada orang tersebut min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak diduga-duga. Wa min dzalika, di antara itu al-huda, petunjuk. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalika, itu Al-Qur'an adalah al-kitab, kitab la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Wa minha al-ilmu, di antaranya adalah ilmu. Qala ta'ala wattaqullaha, dan bertakwalah kamu kepada Allah, wa yu'allimukumullah, dan Allah akan mengajarkan kepada kalian, wa yu'allimukum, dan Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Wa minha, di antaranya al-furqan, pembeda, wal kafaratu lisayyi'at, dan penghapus lisayyi'at, terhadap kesalahan-kesalahan, wal maghfirah, pengampun, lidzunub, untuk dosa-dosa. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, in tattaqullaha, in, jika, tattaqu, kalian bertakwa, Allah, kepada Allah, yaj'al lakum furqanan, maka akan menjadikan bagi kalian, yaj'al, maka Allah akan menjadikan lakum, bagi kalian, furqanan, pembeda. Wa yukaffir ankum sayyiatikum, dan akan menghapus bagi kalian sayyiatikum, kejelekan-kejelekan kalian. Wa yaghfir lakum, dan mengampuni bagi kalian. Qala ba'dul mufassirin, berkata sebagian orang-orang mufassirin, ahli tafsir, yaj'al lakum, menjadikan bagi kalian, furqanan, furqan, pembeda itu maksudnya hidayatun, adalah petunjuk, fi qulubikum, dalam hati-hati kalian, tufarriquna, yang kalian membedakan, biha, dengannya, dengan itu hidayah, bainal haqqi, di antara yang hak, wal batili, dan di antara yang batil.
Wa minha, dan diantaranya yaitu al-wilayatu, pertolongan. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wallahu waliyul muttaqin, Allah adalah penolong bagi orang-orang yang bertakwa. Wa minha, diantaranya al-ma'iyah, kebersamaan. Qala Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah, ma'al muttaqin, bersama orang yang bertakwa. Ai, maksudnya bin nasri, dengan pertolongan, wal i'anah, bantuan, wal hirasah, dan penjagaan. Wa minha, diantaranya an-najah, keselamatan. Qala Allah Subhanahu wa Ta'ala, tsumma nunajji, kemudian kami akan selamatkan, alladzina, orang-orang ittaqau, yang bertakwa. Wa minha, dan diantaranya al-wa'du bil jannah, janji dengan surga, dijanjeni surga. Qala azza min qail, berfirman Allah azza min qail, mathalul jannati, permisalan surga, allati, yang mana surga itu, wu'idal muttaqun, dijanjikan untuk orang yang bertakwa. Innalil muttaqina, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, jannatin na'im, akan mendapatkan surga an-na'im, yang penuh dengan nikmat. Wa uzlifatil jannatu, dan disediakan al-jannatu, surga, lil muttaqina, bagi orang yang bertakwa, ghaira ba'id, tidak jauh, ila ghairi dzalika, kepada selain itu, minal khairati, daripada kebaikan-kebaikan, al-jamilati, yang indah, wal fadhaili, dan keutamaan-keutamaan, al-jalilati, yang agung, wal mawahibi, dan anugerah-anugerah, al-jazilati, yang besar. Wa yakfi, dan cukup, fi syarafit taqwa, di dalam kemuliaannya takwa, annallaha, bahwasanya Allah, dzakaraha, menyebutkan takwa, fi aktsara, di dalam lebih, min tis'ina maudhi'an, dari tis'in 90, maudhi'an tempat, min kitabihi, dari kitabnya, yaitu Al-Qur'an. Faedahnya takwa itu apa? Faedahnya kayak takwa. Orang kalau bertakwa itu faedahnya banyak. Di sini disebutkan banyak sekali. Al-makhraj, jalan keluar daripada kesulitan, dan rizq dari tempat yang tidak diduga-duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan jalan keluar. Artinya begini, bukan berarti orang yang bertakwa itu tidak ada masalah, bukan. Orang hidup di dunia, namanya dunia itu darul imtihan. Dunia itu adalah rumah untuk kita diuji. Pasti masalah itu pasti ada. Allah tidak menjanjikan orang yang bertakwa uripe gak ono masalah blas, enggak. Tetap ada masalah. Tetap mungkin ada problem. Tapi ketika ada masalah, orang yang bertakwa langsung dikasih jalan keluar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaj'al lahu makhrajan. Dikasih masalah, cuman dikasih jalan keluar langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang yang bertakwa mungkin dikasih masalah, cuman muter golek jalan keluar gak ketemu. Itu bedanya. Orang yang tidak bertakwa itu juga dapat rezeki. Bukan berarti orang yang takwa tak dapat rezeki, enggak. Jadi orang sholat, orang tidak sholat, semua dapat rezeki. Jadi pokoknya enak, gak tahu sembahyang rezeki ini lancar. Lah memang Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih rezeki itu tidak pandang bulu. Sapa wae dikai. Orang mukmin bahkan orang kafir dikasih. Tapi kalau orang yang bertakwa, rizkinya itu min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak diduga-duga. Kadang-kadang wis diarep-arepno, insyaallah mari iki iki faedah iki ya. Iki badi gede misalnya ada wis kerjaan sing dijang-jang. Nah, dinteni iki mari ngene. Ya, royet iki ya hasilnya akeh iki wis dienteni. Ternyata apa? Luput. Nah, ternyata luput. Justru dari tempat yang nggak diduga-duga, barang sing biyen nggak tahu payu, misalnya moro payu.
atau moro tiba-tiba oleh makelaran gede misalnya ya. Min haitsu la yahtasib. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya yang ngasih rezeki kita itu bukan tubuhnya kita. Yang ngasih rezeki itu bukan pekerjaannya kita. Yang ngasih rezeki itu bukan bosnya kita. Yang ngasih rezeki itu bukan gaji kita atau bukan pabrik kita, tapi Ar-Razzaq wallah. Yang ngasih rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Iki buktine kan. Supaya nambah keimanannya orang yang beriman. Supaya lebih ya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Wis ketok di ngarep moto ya, badi gede, kelihatan di depan mata sudah ada untung yang besar, kelihatan depan mata sudah ada ya ini bakalnya dapat sesuatu yang besar ini. Tapi Allah alihkan itu. Untuk apa? Nunjukkan yang ngasih rezeki kamu bukan ini, tapi aku Allah Subhanahu wa taala. Min haitsu la yahtasib. Sebagian para ulama juga ini ayat dibuat wirid. Ya, dibuat wirid 11 kali pagi, 11 kali sore. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Itu dibuat wirid sebagian 11 kali pagi, 11 kali sore. Insyaallah rezekinya lancar. Nah, ini kalau sampean misalnya tak pernah baca ini ayat 1000 dinar. Nah, namanya ayat 1000 dinar. Di antaranya manfaatnya, faedahnya orang bertakwa yaitu dia dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa juga mendapatkan pengajaran dari Allah. Maksudnya gimana? Gampangane dapat ilmu laduni. Ya, dapat ilmu laduni. Ini syarat. Syaratnya wong ilmu laduni iku dudu akeh wiritan. Dudu akeh misalnya kelakuan, bukan. Ya, syaratnya orang dapat ilmu laduni itu harus takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan harap sampean dapat ilmu laduni kalau masih murtakib alal ma'asi, masih menjalankan maksiat, jangan harap. Atau misalnya kita melihat orang misalnya, iki masya Allah iki apa? Ilmu laduni. Tapi ternyata amalnya masih banyak maksiat. Bisa aja percaya, nggak mungkin. Nggak mungkin orang dapat ilmu laduni kalau dia masih maksiat. Syaratnya orang ilmu laduni itu ini, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kamu takwa kepada Allah, langsung yang ngajari, tidak pakai ustadz, tidak pakai kiai, tidak pakai habib, langsung Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa? Takwa kepada Allah. Jadi kadang-kadang ya uang itu malas belajar, kepingin oleh ilmu laduni. Caranya apa? Wiritan sing akeh. Mas yo sampean oyo ya Fattah ya Alim ya Fattah ya ping 1000 ndak kira iso. Lek gak sampean belajar kemudian takwa dibarengi takwa sama Allah, baru nanti akan wa yu'allimukumul. Di antaranya apa? Al-Furqan, pembeda. Tahu bisa membedakan mana yang hak dan yang batil. Itu orang takwa kepada Allah. Maksudnya gimana? Maksudnya dia nanti diberikan ya di sini hidayah, petunjuk dalam hatinya. Sehingga bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Jadi atine itu kerentek, oh ini gak tepat. Oh ini perbuatan yang gak bagus. Oh ini perbuatan baik. Kenapa? Hatinya, perbuatannya, jasadnya wis terbiasa sudah meninggalkan maksiat. Badannya, matanya biasanya atau matanya misalnya biasa melihat sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Tidak pernah melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat barang, iki halal apa enggak ya? Kok perasaanku enggak enak ya? Ini kayaknya haram iki barang. Itu bukan tutu wali, ya itu kalau wali namanya mukasyafat. Beda mana? Lek wali itu namanya mukasyafat, kasyif dibuka sama Allah taala. Iki enggak. Orang biasa. Tapi dikasih sama Allah hidayah, petunjuk sehingga perasaanku enggak enak. Bahkan mungkin bukan masalah hak yang dan batil. Ono kerjaan misalnya ya. Ya apa mungkin sampai niki kira-kira aku ndak ser kan. Hatiku ndak ser. Koyoke wonge anu iki gak tepak.
Kalau dia itu orang yang bertakwa kepada Allah, insya Allah benar. Insya Allah benar. Sampai diceritakan ada satu orang duduk di masjid, orang biasa, bukan ulama, ya ndak terkenal orang alim, wis terkenal orang yang masya Allah, wis diem, ndak banyak ngomong, ndak banyak ini. Duduk ada di masjid, tengah-tengah duduk di masjid, sebelahnya ada halakoh. Halakoh itu uang muter kayak ini halakoh ini. Halakoh itu muter, uang muter ngaji bareng. Tapi ngaji ini bil khifid, hafalan Quran. Kalau sih nggak Quran, ya hafalan Quran. Atau mendengar satu orang lagi ngaji Quran. Alhasil dengar satu orang lagi ngaji Quran tapi bil hifdi, dengan hafalan, tidak bawa kitab ngaji. Ini orang yang orang biasanya duduk nikmati, ya dengarkan orang baca Quran dinikmati. Tengah-tengah gitu, kata sih orang biasa ini kepada orang yang hafidul Quran ini. Ya, nyun sewu, berhenti ya. Kenapa? Ada yang salah itu bacaannya sampean. Loh, masa sampean nyalakan saya? Mau ngaku hafal Quran. Kadang-kadang gak terima ya. Kok ora sampean? Wong sampean iki duduk santri, duduk apa? Duduk santri ya, bukan terkenal orang yang hafal Quran, juga bukan ahli nahwu. Mungkin li ahli nahwu mungkin sih tahu. Oh iki gak tepak iki. Iki mesine rofa, mesine dadi nasab, mesine iki. Mungkin masih ndak hafal Quran iso ngerti. Iki ndak, sampean ini bukan ahli nahwu, bukan orang yang hafal Quran, juga bukan ulama. Kok tahu kalau sampean saya ini salah? Akhirnya diteliti bacaan dibaleni mana? Dibaleni iya, ada yang kelupaan. Bener, kok ora sampean mang? Kok tahu? Dari mana tahu? Saya tadi itu dengarkan bacaan Qurannya sampean itu keluar cahaya dari mulutnya sampean. Cuman ada beberapa kalimat yang tidak ada cahayanya. Ya, berarti apa? Salah itu berarti. Padahal ini orang bukan orang ulama, bukan terkenal hafal Quran. Apa? Wa yaj'al lakum furqanan. Orang kalau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan furqan, membedakan. Oh ini benar, oh ini salah. Ya. Di antaranya juga al-wilayah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yakfi, ya, dan cukup daripada kemuliaan, menunjukkan kemuliaannya takwa, cukup diarani takwa ini adalah perkara yang mulia, bahwasanya Allah menyebutkan takwa ini lebih dari 90 kali di Quran. Saking pentingnya takwa sampai dibalen-baleni oleh Allah Subhanahu wa taala 90 kali dalam Al-Qur'an. Perkara takwa. Ya. Jadi insyaallah pertemuan selanjutnya akan menjelaskan fadilah-fadilahnya takwa dalam hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab.